Salam satu hati ya, bersama saya Dayan Rahman. Ini kebetulan ada tamu saya yang datang ini. Tamu tadi undang ini kayaknya. Ini. Tamu ini yang datangnya sambil ngopi bincang-bincang ini bersama Kang Matrix dengan Kang siapa ini? Ajeng. Kang Ajeng. Nah, ini Ajeng yang Kang Matrix ini. Seruin malam ini. Kebetulan Dayan Rahman kebetulan datang, tamu tadi undang ini. Nah, sebentar datang tadi antar ini. Boleh minum kopi, Pak? Ah, boleh ini. Belum mulai acara. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita tanya-tanya sama Kang Matrix. Saya menjamu dulu rekan saya ini. Nah, ini kebetulan ada siap di apa ini? Apa semuanya kopi ke apa odeng? Banyak ini. Nah, silakan di sini sambil kita bincang-bincang sebenarnya. Kita sebelum kita lanjut kita minum kopi dulu ini buat Kang Matrix dengan Kang Ajeng. Buat penonton juga. Sama kopi. Wah, mantap memang ini. Nah, inilah malam ini kami akan membahas tentang sebuah lagu, di mana lagu ciptaan siapa ya? Komedi. Lagunya siapa Kang Matrix ya? Hanya satu nama. Ya, ini lagu yang pernah dinyanyikan Nika Ardila, almarhum Nika Ardila, hanya satu nama. Nah, kebetulan lagu ini juga dirilis tahun 1988. Itu lagu ini sempat dimuseumkan selama 24 tahun dan kembali muncul ketika saya menjejaki beberapa media sosial, baik dari akun Google sendiri, dari apa, ternyata ada lagu yang pernah dinyanyikan pertama kali oleh Nika Ardila. Nah, ini seru nih Kang Matrix ini, karena saya menjejaki lagu ini juga. Ternyata ada lagu yang tersembunyi di sekitar itu, tahun itu. Ternyata baru saya dapatkan tahun sekarang. Oh, berapa tahun lalu itu Kang Matrix itu? 25 tahun sampai sekarang ini kurang lebih 28 tahun lah. Ya Kang Matrix ya. Nah, ini juga tahun ini sudah 8 tahun. Iya, 28 tahun. Nah, dari 28 tahun baru saya dapatkan ini lagu. Ternyata ada lagu yang tersembunyi yang sudah sempat dinyanyikan. Nah, di usianya kalau tidak salah Kang Matrix ya 12 tahun waktu itu. Nah, cuman karena lagu ini untuk orang dewasa waktu itu, makanya Nika Ardila hanya menyanyikan Nika Astrina. Oh, Nika Astrila ya, sorry. Nika Astrina. Ya, dia menyanyikan waktu itu. Nah, tapi serunya lagi nih Kang Matrix ini, karena saya membaca ternyata nama panggilan Nika Ardila waktu itu namanya Amoy. Amoy. Iya, Amoy. Nah, ini Amoy ini panggilan kesayangan ini untuk keluarganya sendiri. Nah, kalau Resa panggilannya Lehoy. Kita sekarang bisa perdengarkan lagunya sedikit. Ah, ini lagu yang saya dapat, saya baru tadi ini juga saya dapat, ini lagunya dia. Rintik hujan di malam yang Ah, itu. Bagaimana suaranya? Kira-kira bagaimana? Nah, ini lagu yang sempat tersembunyi nih sebenarnya, dan tidak dipublikasikan secara umum karena video klipnya sendiri belum ada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu mungkin suara Nika Ardila itu suara Nika Astrina masih kategori suara anak-anak. Makanya tidak dipublikasikan karena pada saat itu kan suara yang harus publikasikan itu suara yang sudah dewasa seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oh ya, tapi saya baca deskripsinya juga awal mula Nika Astrina ini terkenal oleh seorang fotografer wartawan ya, wartawan. Nah, ini yang mengorbitkan pertama kali membawa. Nah, ini kalau kisahnya Nika Astrina dengan Resa Jeneponto itu tidak bersama karena dia juga sama-sama merantau dengan orang tuanya, izin orang tuanya. Sedangkan Resa sendiri seperti itu. Nah, dia istilahnya anak-anak yang nurut sama orang tua lah. Kategorinya hampir sama. Menurutnya Kang Matrix sendiri dengan kedatangan lagu ini, yang kemunculan lagu yang sudah beberapa tahun lalu ini, kira-kira apakah harus dipublikasikan secara menyeluruh atau memang hanya untuk jadi simpanan di museumnya beliau ini, atau bagaimana menurutnya Kang Matrix? Coba bisa di-play satu, saya dengar lagi sedikit. aku terjaga di dalam tidurku. Nah, itu. Kalau menurut pendapat saya, Kang Ajeng dengan Kang Rahman, suara ini bukanlah satu suara yang harus dibilang suara anak-anak. Sudah kalau untuk saya sendiri sudah dewasa. Sudah enak untuk kita dengarkan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa seorang Nika Ardila atau Nika Astrina ini dulu itu kan anak yang minta-minta oleh kedua ayahnya, kedua orang tuanya seperti itu. Karena yang lahir itu kan laki-laki, yang kedua juga laki-laki. Terus makanya antara Kang Alang dengan Nika Ardila agak perbedaannya agak jauh sedikit. Iya, itu memang betul. Kalau saya baca dari deskripsinya sendiri bahwa namanya
Nike Astria ini Nike apa? Nike Ardila ini kan? Nike Astrina. Nike Astrina ini dia punya nama Raden, pakai Raden. Ya, Raden. Ini Raden siapa namanya? Masih tergolong keluarga yang Ningrat ya, Ningrat. Ningrat. Tapi kalau kata Raden itu kan mayoritasnya laki-laki. Kenapa ini Nike Astrina ini bisa menggunakan nama Raden di depannya? Itu yang keunikannya sendiri. Ternyata di balik itu kemunculan itu dirubah namanya menjadi Nike Astrina. Untuk menjadikan nama itu juga populer. Jadi kira-kira kalau ini lagu ini yang hanya satu nama diorbitkan sekarang, menurutnya Kametris apakah akan membumi kembali ketika nantinya ini niat dan harapan saya semoga Reza bisa membawakan lagu ini. Kalau saya 100% sangat mantap kalau adik Reza membawakan lagu ini dengan membuat klip. Seperti itu. Berarti untuk kedepannya nanti harapannya Kametris sendiri dan Kang Ajeng ini nanti untuk harapan barunya kita ini lagu yang tersembunyi sekian tahun lamanya kita munculkan kembali dengan vokal khas yang hampir sama dengan suara Nike Ardila sendiri, almarhum Ardila sendiri. Ini unik nih rekan-rekan buat para fans dan para penggemar Reza Ardila, termasuk Reza Jeneponto dimanapun berada. Harapan kami tetap semangat, tetap kita mensupport Reza Jeneponto. Ini nih Kametris ini kayaknya apa? Silakan, kita sudah minum kopi. Kenapa apa? Ini kayaknya apa namanya? Tidak, begini, saya mau tanya sama Kang Ajeng ini, bagaimana menurut pendapatnya kita suaranya Nike Ardila dengan suara Reza membawakan lagu ini? Saya pernah mendengar suara Reza itu membawakan lagu ini hampir 99,9% sama. Cuma Akang ini belum dengar pasti. Kalau Akang Daeng Rahman ini yang kita tahu dari awal kemunculan adik Reza itu sudah mensupport penuh. Bagaimana konten-konten beliau ini dari awal sampai terakhir itu hanya untuk Reza semata. Nah, itu nih. Kalau bagaimana Kang Ajeng ini pendapat Kang Ajeng ini? Kalau saya Reza dengan Nike Ardila itu mau mirip Mas Ray. Mau mirip 100%? 100%. Deh. Nah, itu menurut amat dan pendapat Kametris dan Kang Ajeng ini memang bukan cuma kita bertiga ya menyatakan bahwa suara Reza itu miripnya 99%, tapi hampir semua fans dan juga pengikut Reza official sendiri menyatakan itu, dan ini ribuan bahkan. Ya, sekarang Reza hampir setengahnya sudah dikenal. Pada saat itu waktu masih apa judulnya tadi ini hanya satu nama itu kan di situ mulai tercium di negara-negara luar seperti Malaysia, Singapura pada saat itu. Dan setelah Dedi Dores yang publikasikan suaranya, maka di sana dipanggil salah satu pencipta lagu yaitu Sari Amri. Sari Amri. Nah ini Kametris ini uniknya juga ini judul hanya satu nama ini. Karena ada satu band negeri jiran yang menyanyikan dengan judul sama. Hanya satu nama. Nah ini kalau tidak salah vokalnya yang bandnya ini Eye. Ini hanya satu nama. Cuman mungkin waktu itu karena ini kan selanjutnya sudah berapa tahun lalu nih ya. Kametris ini masih untuk saing-saingan untuk dalam industri musik sendiri belum terlalu kayak sekarang. Kalau sekarang kan ini masalah hak cipta apa segala macam sudah dimunculkan dengan karya-karya orang-orang terdahulu. Jadi makanya saya potong sedikit. Makanya kita di sini mereaksi sebuah lagu tidak untuk diputar sepanjang-panjang karena nanti kena copyright. Jadi gitu kita tahu pada era zaman dulu Nike Astrina menyanyikan lagu ini bukan bergenre rock. Seperti itu. Karena sekarang nanti setelah Dedi Dores menciptakan satu lagu untuk Nike, baru di situ mulai berjenis musik rock. Ini juga keunikan ini Kametris ini antara Nike Astrina dengan Reza Jeneponto ini. Pertama dari awal menyanyi mereka ini kan sama-sama hobi menyanyi nih, cuman belum kesampaian cita-citanya. Itu begitu juga dengan Nike Astrina. Awal dari itu. Karena Nike Astrina itu nanti beberapa tahun baru naik. Jadi kalau saya baca juga perjalanan dan kisah hidup Reza Jeneponto sendiri hampir sama karena Reza dari kecil ya. Reza juga setahu saya keluarga Reza juga menginginkan satu anak perempuan lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir anak laki-laki ya, anaknya Reza itu. Ini kalau saya kisah perjalanan hidupnya seorang Reza juga ini, dia awal mula dari panggung ke panggung dan memang dari kecilnya memang dia hobi menyanyi lagu-lagu seperti orang bilang seleksi alam. Ini dia seleksi alam. Ini cukup seru ini
buat rekan-rekan semua ini malam ini tamu saya ini, aduh luar biasa ini, tamu spesial ini. Yang tak diundang. Nah, ini sebelum kita lanjut ini, kita minum kopi lagi nih. Ini kayak seru ini. Ini apa namanya? Bincang-bincang apa namanya ya? Kalau ya bercanda sambil kita Nah, ini namanya bincang-bincang apa namanya? sambil menyelam tenggelam ya. Sambil menyelam. Tenggelam. Ini seru juga ini. Daripada kita cuma duduk begitu saja, mendingan kita membuat konten. Ini yang Ya, betul ini. ada gunanya. Jadi harapan kita semua ini bisa mensupport Reza, kita sama-sama mendoakan supaya apa yang kita impikan bersama mencapai puncak kejayaan menjadi diva seluruh Indonesia. Iya, Itu harapan betul. kita semua. Bagaimana kamu sih? Bagaimana? Bagaimana? Sepakat. Ini sejauh ini memang Reza kalau dibilang tidak terkenal sudah terkenal kan? Sudah terkenal. Kalau menurut saya Reza sudah terkenal karena dia sudah diundang di TVRI, pernah diundang di stasiun TV apa itu Trans 7. Trans 7. Begitu pula Brownies, dulu, termasuk Bang. Brownies. Begitu pula juga Teknika ini diundang di acara salah satu acara stasiun TV TVRI nasional. TVRI, Sama dengan Reza seperti itu Iya, juga. iya. Awal mula kemunculan dia kan di tempat yang sama. Bagaimana kalau dengan kita lagu yang sama. Kalau kita lihat dulu ini supaya kita apa namanya kita ada hiburan sendiri terhibur Boleh, sendiri dengan menyanyikan lagunya ini. Nah, ini pemirsa ini penasarannya kita nghasilkan satu nama dan Rahman penasaran di situ karena baru saya temukan ini lagu. Ternyata sudah hampir seumuran saya nih, kalau 28 tahun sekarang baru berapa tahun yang lalu ini yang silam ini. Nah, ini ternyata baru muncul saya dapatkan lagi nih. Luar biasa ini lagu ini. Ini Masuk ya, betul. ingin ku bertemu, hanya kamu sayang. Mengingatkan saya di masa-masa tahun 90-an. ya. Ada Ini satu nama. ini memang lagu dirilis tahun 90-an. 80-an ya? 88 diciptakan. Nah, direkam. Nah, ini kalau tidak salah tahun 95 ya. Nanti orbitannya ini. Iya. Orbitan rilis lagunya kalau nggak salah. Atau kalau Kametrik melihatnya tahun berapa kira-kira ini? Kalau tak salah itu tahun berapa itu? Ini direkam pada tahun 1988, terus dirilis di tahun kemarin 2013. 2013 ya? Karena itu kan dari permintaan para fans Nike. Oh ya, yang diceritakan dari awal iya. tadi bilang lagu ini dimuseumkan untuk Ya. mencari apakah memang lagu ini akan terkenal nantinya atau tidak. Sekarang baru dimunculkan kembali. Entah 2013. siapa yang pertama kali mengupload ini, saya belum tahu persis. Dari ini. JK tak salah itu JK Dari Record. dia. Oh ya, ini luar biasa ini. Ini lagu-lagu yang era-era 80-an sampai ke 90-an ini memang semuanya bagus ini. Nah, cuma karena belum dikeluarkan semuanya. Nah, Iya. mungkin ada lagi lagu-lagu sebelum hanya satu nama ini, lagu Reza yang disembunyikan ini. Ada juga Duka di Dadaku itu sebenarnya bagus juga lagunya. Nah, itu ya. Duka di Dadaku. Oh, Hampir mirip-mirip seperti ini. Ini juga ya. Duka di Dadaku. Mantap ini. Ini luar biasa ini tamu saya nih. Tamu-tamu dari jauh ini, datang tadi antar pulang tadi jemput. Nah, ini tamu-tamu yang istimewa ini. Kamu istimewa buat menghabiskan kopi yang ada di sini. Nah, ini. Ayo ngopi lagi, Bang. Kopinya masih banyak ini. Ini luar biasa tamu ini kalau begini nih. Ini tamu yang menawarkan nih, tuan rumah minum kopi nih. Nah, bincang-bincang. Banyak Kak Patrik lapar juga ini. Ini terima kasih banyak nih buat para fans dan para penggemar Reza Lopers di mana Selamat berada. bermalam minggu. Selamat bermalam minggu. Harapan semua fans dan para kru tetap diberikan kekuatan dan kesehatan beserta Reza Jeneponto. Ini harapan kita semua. Nah, mungkin ini saya berbicara dulu iya, sebelumnya. silakan. Saya dan Dain Rahman dan Akang Ajeng sangat mendukung keras untuk Reza, dan Akang ini yang berdua mungkin di sana bisa istilahnya orang bilang karena saking mendukungnya antap nanti dekat. Apa saya bilang? Sudah tahu saya bilang nanti dekat. Ini luar biasa nih Kamatris, harapannya ini wah berarti mendukung keras ini, kata-kata keras berarti tidak ada terkecuali tanpa Reza. Berarti tidak ada pengecualian. Iya, kalau seumpamanya nanti Reza datang ke Palu untuk konser, saya yakin antara teman saya yang sebelah kanan dan yang teman saya yang sebelah kiri akan menjadi salah satu pengamanan lah. Ya. Pengamanan seperti itu. Harapannya Kamatris harus ada Reza ke sini ya.
atau Harus. Karena harus sampai ke sini ya. jika di Palu sudah mulai mengenal adik Reza kita ini, kemungkinan akan bisa diundang di kemarin. Nah, itu harapan kita ya. Ya, harapan Mudah-mudahan itu semua tercapai. Harapan kami ya, itu juga sama dengan Kang Metris, Kang Ajeng, ini sama-sama ini. Harapan yang begitu besar untuk Reza tampil di Kota Palu, ini Kota Palu. Mungkin itu saja Kang Metris, Kang Ajeng, malam ini. Mungkin kita habis ini kita berbincang-bincang kembali Dengan lagu berikutnya. Oke. Mungkin kita berbincang-bincang kembali dengan lagu berikutnya. Itu mungkin saja ini malam ini bersama saya Kang Metris, Kang Ajeng. Harapan tetap sehat semuanya, harapan tetap kompak, kita selalu mendukung Reza Ciponto. Selamat malam, salam lehoi. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.